Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 Hukum Pidana, kelas A angkatan 2024 Universitas Mula Warman. Berikut adalah anggota kelompok kami yang berjumlah 6 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Alfiansyah Rashid, Lisa Angelika, Justita Fauzia Magfiro, Desi Natalia, Grace Whitney Z, dan Rahma. Dan pada video ini kami akan membahas mengenai perbandingan asas-asas hukum pidana dalam KUHP lama ke KUHP yang baru. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya dan selamat menyaksikan. Pengertian secara singkat, asas teritorial ini adalah kewenangan suatu negara dalam mengatur dan mengatasi permasalahan hukum, baik dalam pidana maupun perdata di wilayahnya sendiri. Kemudian ada perbandingan asas teritorial dalam KUHP lama dan baru. Yang pertama, dalam KUHP lama, asas ini secara yuridis diatur pada pasal 2 dan 3 KUHP. Asas teritorial aturan pidana dalam Perundang-undangan Pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia. Yang kedua, dalam KUHP baru, asas wilayah atau teritorial, asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedudukan negara, negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Oleh sebab itu, negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Kehadiran asas teritorial dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 4 UU 1 tahun 2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukannya. Yang pertama, tindak pidana di wilayah NKRI. Yang kedua, tindak pidana di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia. Dan yang terakhir, tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah NKRI atau kapal Indonesia dan di pesawat udara Indonesia. Perbandingan asas nasionalis aktif dari KUHP lama ke KUHP baru. KUHP lama Wetboek van Strafrecht, asas nasional aktif tercantum dalam pasal 5 ayat 1 KUHP lama yang berbunyi, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar Indonesia. Ciri utamanya yaitu yang pertama, berlaku terhadap WNI yang melakukan kejahatan di luar wilayah negara Indonesia. Yang kedua, hanya mencakup tindak pidana tertentu seperti yang ditentukan dalam pasal selanjutnya. Yang ketiga, mengandung prinsip perlindungan terhadap kepentingan nasional dan warga negaranya meskipun berada di luar negeri. Selanjutnya, KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Asas nasional aktif diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHP baru yang berbunyi, ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan nasional berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan dan penyesuaiannya yaitu yang pertama, rumusan lebih eksplisit dan konsisten dengan asas-asas hukum pidana modern. Yang kedua, memberi penekanan pada setiap WNI dan tindak pidana yang lebih luas dibanding kejahatan saja di KUHP lama. Yang ketiga, tidak hanya terbatas pada jenis kejahatan tertentu, tetapi dapat mencakup berbagai jenis tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut dan pasal-pasal lainnya yang relevan. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas hukum nasional untuk melindungi integritas hukum pidana Indonesia terhadap tindakan WNI di luar negeri. Baik, yang berikutnya yaitu asas nasionalis pasif. Dalam KUHP lama sendiri atau Wetboek van Strafrecht, asas nasionalis pasif dalam KUHP lama tidak diatur secara eksplisit, tetapi dapat ditemukan dalam pasal 4 huruf B yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah negara. Jika perbuatan tersebut merugikan kepentingan warga negara Indonesia. Dalam hal ini, WNI yang menjadi korban di luar negeri tetap dilindungi hukum pidana nasional. Namun, penerapan asas ini masih terbatas dan bergantung pada adanya kerjasama internasional, seperti perjanjian ekstradisi atau asas resiprioritas dengan negara tempat kejahatan tersebut terjadi. Dan dalam KUHP baru sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP baru secara tegas dan eksplisit mengatur
bahwa asas nasionalis pasif dalam pasal 7 ayat 2 yang menyebutkan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah negara terhadap korban yang merupakan warga negara Indonesia. Pengaturan ini menunjukkan adanya penguatan dalam perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri. KUHP baru juga menyederhanakan dalam memperluas cakupan asas ini dengan pendekatan yang lebih modern dan fleksibel dalam kerjasama antar negara. Asas universal. Asas universal dalam KUHP lama yang merupakan warisan Wetboek van Straffert Belanda diatur secara terbatas dalam pasal 4. Pasal ini memungkinkan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap kejahatan tertentu tanpa memandang tempat kejadian atau kebangsaan pelaku dan korban. Kejahatan yang dimaksud meliputi kejahatan terhadap keamanan negara, pemalsuan mata uang, kejahatan terhadap martabat presiden atau wakil presiden negara sahabat, serta pelanggaran hukum humaniter. Ciri utama asas universal dalam KUHP lama adalah cakupan yang sempit dan masih berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional atau hubungan diplomatik, bukan sepenuhnya atas dasar nilai kemanusiaan universal. Asas universal dalam KUHP baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperluas penerapan asas universal secara signifikan. Hal ini tercermin dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa hukum pidana nasional berlaku terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana yang diakui sebagai kejahatan internasional melalui perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. KUHP baru memungkinkan penuntutan terhadap pelaku kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, penyiksaan, dan terorisme. Asas ini bersifat universal karena tidak bergantung pada tempat kejadian maupun kewarganegaraan pelaku atau korban, dan lebih menekankan pada perlindungan nilai kemanusiaan serta keadilan global. Asas non-retroaktif atau non-reaktif dalam hukum pidana berarti bahwa suatu peraturan hukum tidak berlaku surut. Artinya, seseorang tidak bisa dihukum berdasarkan aturan yang dibuat setelah perbuatan itu dilakukan. Dalam KUHP lama, Wetboek van Strafrecht, warisan Belanda, asas non-retroaktif bersifat mutlak, diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Artinya, hukum tidak boleh berlaku surut meskipun aturan baru lebih menguntungkan terdakwa. Yang terakhir yaitu pengecualian terbatas dan lebih rigid. Dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP A mengadopsi asas retroaktif terbatas yang dikenal sebagai asas Lex Meteor. B. Diatur dalam pasal 2 KUHP baru, jika ada perubahan undang-undang setelah perbuatan terjadi, maka digunakan aturan yang paling menguntungkan bagi pelaku. Dan yang terakhir yaitu C, artinya jika hukum baru lebih ringan atau menguntungkan, maka hukum baru boleh berlaku surut terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum aturan itu ada. Asas praduga tak bersalah. Sebelum kita memasuki perbandingan dari KUHP lama dan KUHP baru mengenai asas praduga tak bersalah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari asas praduga tak bersalah ini. Asas praduga tak bersalah atau yang biasanya kita dengar sebagai presumption of innocence adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap. Ini berarti seseorang tetap dianggap tidak bersalah meskipun ada bukti yang menunjukkan kecurigaan atau bahkan bukti awal terhadapnya, sampai proses hukum memberikan putusan yang meyakinkan. Dalam asas praduga tak bersalah,
Asas ini memiliki beberapa implikasi penting atau beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu salah satunya adalah menjamin perilaku adil. Dalam hal ini, selama proses hukum, terdakwa harus diperlakukan dengan adil dan tidak diskriminatif dan tetap dianggap tidak bersalah sampai ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya. Yang kedua adalah hak pembelaan. Hak atas pembelaan itu seperti orang yang disangkakan melakukan tindak pidana memiliki hak atas pembelaan yang adil dan penuh. Yang ketiga, beban pembuktian, yaitu beban pembuktian kesalahan terletak pada pihak penuntut atau jaksa dan bukan pada terdakwa. Lalu juga adanya kekuatan hukum yang tetap, yaitu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau incrushed adalah syarat untuk menyatakan seseorang bersalah dan meniadakan asas praduga tak bersalah. Pada awalnya, asas praduga tak bersalah ini diatur dalam penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP butir 3 huruf C. Selain itu juga diatur dalam UU Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 mengatur asas ini dalam pasal 8 ayat 1. Sementara dalam KUHP yang baru, asas ini berada pada UU Nomor 1 Tahun 2023 terletak pada pasal 37. Kita akan masuk ke dalam perbandingan dari KUHP yang lama dan KUHP yang baru yang terkait pada asas praduga tak bersalah ini. Kita dapat membedakannya dengan 4 hal. Yang pertama, secara pengaturannya. Dalam KUHP lama, itu asas praduga tak bersalah lebih implisit, yang dalam artian tidak eksplisit dalam ketentuan hukum. Sementara dalam KUHP baru lebih eksplisit, yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang kedua adalah dalam perlengkapan. Pada KUHP lama, itu kurang jelas dan terperinci tentang perlindungan tersangka atau terdakwa tersebut. Tetapi dalam KUHP baru, itu diberitahukan secara lebih jelas dan terperinci tentang perlindungan tersangka atau terdakwa, termasuk hak asasi manusia. Yang ketiga adalah fokus. Dalam KUHP lama, itu lebih berfokus pada penegakan hukum pidana. Sementara dalam KUHP yang baru, lebih berfokus pada keadilan dan perlindungan HAM. Yang keempat dan yang terakhir adalah dampak. Dalam KUHP lama, asas ini memiliki potensi pelanggaran hak asasi manusia tersangka atau terdakwa, sementara dalam KUHP baru lebih menjamin proses peradilan yang adil dan perlindungan hak asasi manusia. Sekian dari kelompok 12, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.